Halo listeners, kembali lagi di podcast Catatan Iman di season yang keempat, di episode yang keempat. Hari ini saya masih kedatangan tamu yang dari episode lalu menghiasi podcast ini, tamu yang di episode lalu juga, kalau teman-teman dengerin mengenai doa itu udah sharing banyak hal yang insightful banget, dan I believe di episode kali ini juga akan sharing banyak hal yang mungkin teman-teman juga baru tahu ataupun juga teman-teman akan tercerahkan lah pada hari ini gitu ya. Hai Koroy, apa kabar? Hai Victor. Oke, Masih asik nih seru. seru ya. Jangan jangan bosan-bosan ya Koy kalau nanti kapan-kapan diundang lagi Ya, ya. siap. Oke. Buat teman-teman yang mungkin nggak ikutin episode yang lalu, jadi mungkin saya sedikit introduce sekali lagi mengenai Koroy. Jadi Koroy Suyanto ini adalah dulunya sempat jadi head moderator di RZIM untuk divisinya Bible Question. Jadi dia udah biasa lah Itu ditanyakan RCM hal-hal. Connect. Iya, RCM Connect ya, SB forum. Connect ya. Ya, ya. Ya, Jadi Koro ini udah biasa lah ditanyakan hal-hal seperti ini. Jadi kayak kita nanya ini receh lah buat Koro ya. enggak sambil belajar terus kok. Ini aja setiap kali ini menjawab juga belajar sesuatu yang baru juga. Oke. Ya, ya, ya. Koro juga saat ini sedang kuliah S2 teologi. Jadi ya kita juga doakan ya semoga lancar, semoga bisa lanjut S3 sampai jadi profesor ya. Terus Koro Masih juga masih S1 sih sekarang, oh, S1 dulu. S1 dulu Ya, ya. ya. Oke, oke. Tapi belum kapok kan kok ya? Belum belajar menangkap dulu. Habis itu baru lari. Oh, mantap, mantap. Kapok mungkin istri kali ya. Iya, iya. Mungkin next kita interview sama istrinya biar. Boleh. Korea juga saat ini juga melayani di gerejanya sebagai salah satu pemimpin small group. Jadi hari ini kita terberkati banget lah bisa kedatangan seorang narasumber yang punya Sama-sama. impact gitu ya. Oke, hari ini kita ngebahas topik yang cukup berbeda dari minggu lalu. Topik hari ini adalah ini sih kok. Jadi aku tuh merasa ya, karena banyak yang komen sebenarnya ini berawal daripada komen-komen di Hmm. YouTube aku sih. Aku kan di YouTube itu kan juga bikin banyak video ya. Ada video Iya. juga mengenai denominasi dan segala macam. Nah itu banyak Hmm. komen-komen, terutama ya aku merasakan dari yang orang Katolik gitu yang komen. Mereka tuh sangat-sangat menjunjung tinggi sekali akan sejarah gitu ya, sejarah bahwa mereka Hmm. percaya bahwa ya ini bukan mengeneralisasi ya, mungkin hanya beberapa oknum yang komen ya. Aku nggak bilang semua orang Ya. Katolik, tapi beberapa yang komen tuh merasa bahwa gereja Katolik itu gereja yang sejati gitu ya, gereja yang benar-benar berakar pada gerakan jemaat mula-mula. eh Mungkin mereka tahu banget lah sejarah gitu. Di sisi lain aku melihat bahwa orang Protestan, Kristen Protestan itu jarang banget yang tahu sejarah kok. Jadi kalau mungkin aku tanya gitu ya teman-temanku ya, tahu gak sih kenapa kalian itu Kristen Protestan itu pecah gitu dari Kristen Katolik? Mungkin mereka nggak Hmm. banyak yang tahu gitu. Kenapa alasannya gitu. Jadi menurut aku kayak eh, menurut aku akan baik gitu ya untuk kita sebagai orang Kristen Protestan tuh tahu sebenarnya apa yang kita percayai, bagaimana bisa gitu ya apa yang kita percaya itu berevolusi gitu dari dulu Kristen Katolik ataupun juga mungkin kalau kita tarik lebih jauh dari mungkin dari jemaat mula-mula yang ada di kisah para rasul ataupun di Hmm. Alkitab gitu. Jadi kayak I think penting gitu untuk kita tahu kenapa Kristen Protestan itu bisa sampai jadi seperti sekarang gitu. Nah, mungkin pertanyaan pembukanya nih kok adalah Hmm. eh, apa sih sebenarnya yang menjadi concern utama gitu ya pecahnya Kristen Protestan dari Kristen Katolik gitu. Ya mungkin kita kita sebenarnya tahu kalau kita belajar sejarah juga sebenarnya sebelum itu pun sebenarnya sudah ada beberapa division lah ya di dalam kekristenan gitu ya. Tapi ya mungkin kita akan sini fokusnya ke arah Kristen Protestan yang pecah dari Kristen Katolik. Kira apa sih kok yang jadi concern utamanya waktu itu? Saya rasa kalau ini sih pertanyaannya bagus banget ya. And this is very important, apalagi kan ini dua kubu yang sangat besar sekali, Kristen dan Katolik gitu ya kalau dibilang, atau Hmm. Protestan, sorry, Ya, Protestan dan Katolik. ya, Dan ini ya kita akan pasti ketemu lah. Dan hmm, apakah ini benar atau yang sana yang salah atau apa dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau kita bicara secara sejarah, ya kalau kita bicara secara sejarah, dan ini bisa dilihat di sejarah, bukannya ini sejarah yang ditwist sama Protestan, ya, ya di apa ya namanya dipelintir-pelintirin ke kebenarannya sama orang Protestan, tapi ini memang sejarah yang nyata yang terjadi.
Oke. Yaitu Martin Luther sendiri sebenarnya Katolik juga, ya kan? Ya, Dari betul. Katolik. Dan Martin Luther yang kita harus pahami juga, Martin Luther bukan sedang membuat, aku pengen membuat agama baru atau gerakan baru ya kan? Atau kepercayaan baru gitu. Jadi yang dilakukan sama Martin Luther ini sebenarnya tidak jauh berbeda sama yang dilakukan sama misalnya contoh para rasul. Ya, rasul awal-awal yaitu di mana mereka bukan sedang membuat gereja baru agama baru dari Yahudi, ya kan? Enggak, mereka orang-orang Yahudi yang merasa Yesus ini adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Sampai titik di mana orang Yahudi tidak mau mengakui mereka lagi sebagai orang Yahudi. Ya. Atau beragama Yahudi, ya kan? Atau mereka agama sendiri gitu, yaitu Kristen. Ya, tapi sama seperti di sini, Luther juga orang dari Katolik, he's a Catholic monk, ya kan? Ya. Habis itu, dan yang dia lihat itu adalah di Alkitab. Martin Luther ini juga sangat rajin di praktek-praktiknya Katolik, bahkan dia juga menganut asketisme gitu, yang menyiksa diri kan, gitu. Tapi sampai dia lihat di Alkitab, yaitu di Alkitab di mana ada tertulis di Roma, kalau nggak salah, dia lihatnya dari Roma yang paling menggerakkan dia, itu we are saved by, ini bahasa Indonesia kan ya, Victor bantu aku, we are saved by grace through faith in Christ alone. Ya. This is the sola yang disampaikan sama Martin Luther. Ini kan ada di Alkitab, and it's biblical. Sedangkan di saat itu, di gereja Katolik saat itu, ya, bukan sekarang ya, sekarang saya rasa sih sudah nggak ada seperti itu lagi. Jadi ini, tapi di saat itu ini ada, yaitu mereka ada praktik, mereka menjual yang namanya indulgensi. Ini yang paling membuat dia marah, yang membuat dia sampai menulis 95 tesis itu dan ditempelkan di itu kan di gerbang gereja. Itu mereka menjual indulgensi. Indulgensi itu apa sih? Ya, jadi mereka tuh percaya pokoknya kita ini bisa membayar indulgensi ke gereja, membayar untuk keselamatan atau menghapuskan dosa keluarga kita, orang kesayangan kita yang sudah meninggal. Supaya mereka bisa masuk ke surga. Ya. Nah, ini yang sesuatu yang tidak ada di Alkitab. Mereka dapat ini dari mana? Ya kan? Dan ini yang Martin Luther waktu dia membaca di Roma, ini nih sebetulnya, this is the truth. Cuma Yesus yang bisa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Basisnya itu yang dilakukan sama Luther. Of course, tapi setelah itu terus terjadi gerakan Protestan secara alami. Pasti dong orang juga akan memisahkan diri. Oh ya, aku juga nggak percaya itu, aku percayanya ini. Ya, mereka pasti otomatis memisahkan diri. Ya, secara memisahkan diri tentu menjadi suatu yang makanya mereka disebut Protestan karena mereka memprotes kan gitu. Nah, tapi bukan berarti kita bilang sekarang Katolik itu masih melakukan praktik ini ya. Enggak, saya nggak tahu, mungkin ada, tapi kebanyakan sih yang saya tahu udah nggak melakukan praktik ini lagi. So, jadi kita nggak bisa bilang kita masih sama seperti Martin Luther yang kita protes ke orang Katolik itu masih sama halnya. Tidak. Ya, mungkin praktik-praktik yang berbeda pasti ada. Ya kan? Sakramen-sakramen yang dilakukan sama Katolik dan sakramen-sakramen yang dilakukan di Protestan itu juga berbeda. Bahkan, tapi kita juga jangan, orang Protestan jangan, kan kita Protestan ya, saya Protestan, Victor juga, kita juga jangan sampai sombong diri juga. Terus kita merasa, kita lebih benar dari Katolik. Katolik kan salah, punya praktik-praktik yang apalah, doanya pakai inilah, doanya kepada situ, itulah, atau apapun itulah, dan sebagainya. Orang Protestan sendiri, banyak kita, kemarin minggu lalu kita bahas soal doa, ya kan? Doa kita juga ada doa yang salah. Praktik doanya kita, sebetulnya praktik doa ala pagan, kan? Ala berhala, ala nyogok. Ya enggak, kita doa yang kita mau menggerakkan, itu pun juga salah. Itu aja, dari situ aja simple. Dan praktik-praktik yang lain ada juga. Contoh kalau yang hiperkarismatik kan bisa sampai ada nubuat yang gimana lah, nubuat yang aneh-aneh dan sebagainya. Gitu. Ya, dan macam-macam lah.
di Protestan pun juga nggak semuanya sama juga. Ya. Ya, kalau kita harus ya mungkin Protestan pun juga ada yang harus diprotes antar Protestan gitu kan. Praktiknya. Benar-benar. Jadi ya ini bukan cuma Katolik versus Protestan. Ya. Ya. Tapi ini hanya perbedaan praktik-praktik atau karena perbedaan yang disebabkan karena interpretasi-interpretasi yang berbeda. Ya. Oke. Padahal kalau kita bicara soal kekristenan, ya Kristen itu apa sih yang membuat seseorang itu seorang Kristen? Ya, ingat ya, Protestan itu Kristen, tapi Katolik itu juga identify diri mereka sebagai Kristen juga kan? Ya betul. Jadi so Kristen itu apa? Ya kalau menurut Alkitab, ya kalau kita kembali lagi ya ke Alkitab, yaitu yang percaya pada Yesus, yang mengikuti Kristus. Mereka yang disebut Christian, ya kan? Kristen. Nah, yang perlu kita tanya yaitu itu aja. Tanya sama orang Katolik atau tanya sama Protestan yang berbeda, kamu percaya Yesus nggak? Pengikut Kristus bukan? Yes, pengikut Kristus. Selama itu ya, yes mereka adalah orang Kristen. Ya. Ya. Tapi mereka yes alirannya berbeda, praktiknya berbeda. Ya, praktiknya berbeda. Interpretasi saya nggak setuju interpretasi ini dan sebagainya. Tapi itu bukan berarti mereka bukan orang Kristen. Ya, kasih contoh misalnya contoh dari gereja kita nih. Ya, kita kan satu gereja ya, Victor. Ya. Contoh di gereja kita ini ada yang mempercayai, aku mempercayai Deuterokanonika lah gitu. Yaitu Deuterokanonika tuh kitab-kitab yang tidak ada di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Ya. Deuterokanonika tuh namanya apokrifa, itu yang ditulis di tengah-tengah Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yaitu Deuterokanonika. Let's say di gereja kita ada orang yang aku percaya Deuterokanonika. Berarti kita langsung otomatis kita bilang sama dia, berarti kita nggak bisa mengakui kamu sebagai orang dari gereja kita. Soalnya gereja kita tidak percaya itu. Iya, betul. Iya enggak? Tapi apakah aku tidak mengakui kamu sebagai orang Kristen? Enggak. Selama kamu masih percaya sama Kristen, meskipun kamu ada tambahan buku, kitab, kanonnya, tapi kamu masih orang Kristen bagi aku. Iya, betul. Nah ini yang kita, kebanyakan dari kita tuh suka, oh kamu ini, berarti kamu sesat, kamu bukan lagi orang Kristen. Nah ini yang kita harus hati-hati. Jadi makanya saya tidak akan heran sebagai orang Protestan, saya tidak akan kaget kalau nanti di surga saya ketemu sama orang Katolik. Ya, dan sebaliknya, mestinya orang Katolik mestinya tidak perlu kaget kalau ketemu orang Protestan di surga. Ya. Karena kan mungkin terkadang kita suka terlalu fokus pada perbedaannya, lupa persamaannya ya. Padahal persamaannya itu yang sebenarnya esensial gitu yang. Betul, yang esensial. Ya. Oke kok. Tadi kita udah tahu. Semoga itu menjawab ya. Menjawab nggak sih tadi? Menjawab ya. Oke. Jadi tadi Korea sudah menjelaskan triggernya apa ya? Trigger sebenarnya adalah ya indulgensinya itu ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal lain ya. Setahu ada juga hal mengenai kayak bahasa Latin ya. Dimana waktu itu Alkitab cuma boleh bahasa Latin, sakramen bahasa Latin dan segala macam. Banyak. Bahkan ada juga ada beberapa posisi. Mereka bisa jual posisi ya. Ya. Jual posisi. Betul. Banyak hal lah. Dan sebenarnya kita tahu juga bahwa sebenarnya setelah itu juga sebenarnya apa ya? Justru juga mendatangkan hal yang baik kan, karena setahu setelah akhirnya Protestan ini pecah, akhirnya juga Katolik juga melakukan reformasi juga akhirnya, yang akhirnya menghilangkan hal-hal yang jadi dispute ini sebenarnya. Jadi sebenarnya ada buah hal baik juga. Nah, sekarang mungkin pertanyaan berikutnya kita tarik lebih ke arah Protestan nih kok. Kita tahu bahwa setelah akhirnya Martin Luther buat 95 tesis itu tersebar, membuka mata banyak gereja, dan akhirnya membentuk banyak aliran ya. Ada yang Calvinisme dan segala macam lah, banyak lah. Nah, sampai akhirnya sekarang ini, aku kemarin cek di Google itu ada sekitar 45.000 jumlah denominasi. Itu baik banget gitu ya. Nah, nggak banyak lah, beberapa orang tuh menilai bahwa ini tuh tanda gitu. Denominasi yang udah semakin berkembang baik ini adalah tanda bahwa sebenarnya pecahnya gereja Protestan itu adalah sesuatu yang salah sebenarnya, langkah yang salah. Karena mungkin kalau nggak pecah, nggak jadi seramai ini gitu, sebanyak ini gitu. Nah, gimana kalau pandangan Koroy kalau ada orang yang berpendapat seperti ini? Ya,
Nah, sekali lagi kita definisikan dulu ya soal gereja misalnya. Oke. Gereja yang benar itu yang seperti apa sih? Atau ya agama Kristen ya, kekristenan yang benar. Kekristenan yang benar itu seperti apa sih? Seperti Calvinisme kah? Atau seperti Pentakosta? Atau seperti apa? Mana nih yang benar? Ini kita harus definisikan. Betul. Untuk kita mengambil posisi ini benar itu salah, ini benar itu salah dan sebagainya. Iya. Oke. Tadi kan kita sudah bahas ya, orang dianggap Kristen itu dari mana? Dari dia mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul. Selama itu dilakukan, dia benar sebagai Kristen. Tapi praktik-praktik atau interpretasi orang Kristen bisa salah nggak? Bisa. Ya, jadi dalam hal itu salah. Jadi kita bisa lihat misalnya contoh gereja kita. Dalam praktik-praktik tertentu kita merasa ini benar. Atau ada gereja-gereja lain pun setuju kalau ini benar. Protestan lain ya maksudnya. Setuju kalau gereja kita ini benar. Tapi ada praktik-praktik tertentu yang Protestan lain merasa kita ini salah. Iya. Ya. Tapi di sisi lain juga ada, ya ini kan, jadi ini subjektif. Kalau kita bicara interpretasi, atau misalnya contoh deh kayak gini, di gereja kita tidak memungut lagi, kesannya jelek banget. Kita tidak mewajibkan ya, atau mengharuskan. Ada mewajibkan perpuluhan, ya kan? Perpuluhan itu kita tidak bagi-bagi kantong kolektor. Ya. Masalah mau kasih, mau enggak. Ya. Tapi ada gereja Protestan yang mengharuskan gitu kan, harus kasih. Bahkan ada yang sampai kayak gini kan, lu mau kita lagi doa nih, lu mau ibu kamu yang lagi sakit nih yang kamu doakan mau sembuh nggak? Mau, kamu harus kasih per bulan atau persembahan sekian. Nah sekarang pertanyaan saya adalah apa bedanya sama indulgensi? Ya. Enggak. Nah, ini yang kita lihat. Oke, tapi kalau kita lihat sekali lagi ya, di Protestan pun ini salah, ini yang benar atau apa? Mana yang benar, mana yang salah? Ya kan, kita bicara interpretasi. Aku sih lebih cenderung interpretasinya perpuluhan itu tidak wajib. Ya, tapi itu untuk topik di lain waktu ya. Oke. Kalau ini topik yang menarik, banyak. Nah, ini aku lagi buka can of worms ya. Ini banyak yang keluar nih. Wah, nggak setuju atau apa. Tapi aku cuma lihat perbedaan aja. Yes, kita ada interpretasi ini yang kita pegang. Okay. Tapi interpretasi yang lain, kalau ada gereja lain yang punya interpretasi, misalnya harus diwajibkan perpuluhan. Okay. Nah, apakah aku terus akan bilang itu gereja yang sesat? Enggak, aku nggak setuju harus seperti itu, tapi aku nggak bilang gereja itu sesat. Itu bukan gereja Kristen. Aku nggak mau ngakuin itu sebagai gereja Kristen. Enggak. Ya. Paham ya? Atau aku nggak nyaman dengan praktik itu, atau aku tidak merasa praktik itu wajib. Nah, perbedaan seperti inilah yang menyebabkan terus ya denominasi ya. Kalau misalnya kita lihat Protestan ya, ini sih karena masalah sistem ya. Kalau sistemnya Katolik itu kan lebih ketat, lebih tadi Victor pakai bahasanya tuh centralized ya. Waktu kita diskusi itu mereka lebih sistem sentralisasi dari pusat. Mau cerai aja nggak bisa melalui gereja lokal ya kan, harus all the way sampai pusat gitu kan, dari Vatikan bahkan. Ya. Karena sistemnya lebih ke apa ya, kalau dibilang lebih keras seperti itu, lebih kaku terkontrol atau lebih gitu ya. Terkontrol, ya lebih susah untuk banyak. Tapi bukan berarti nggak banyak ya. Katolik pun sekarang udah mulai banyak nih, ada karismatik lah, ada yang seperti ini atau seperti itu. Ya. Mungkin denominasinya masih sama di Katolik, tapi praktiknya mereka pun bisa beda-beda kan? Ya. Jadi, sedangkan kalau Kristen beda dikit praktiknya langsung menuntut denominasi dibedain. Soalnya sistemnya lebih memudahkan atau memungkinkan untuk ada memisahkan atau memisahkan diri ya, atau apa ya namanya, separate themselves from
previous group gitu kan. Jadi mereka bikin label baru lah, bikin sinode baru, bikin denominasi baru dan sebagainya. Nah, sampai ada denominasi yang mereka bingung mengidentifikasi dirinya denominasi apa, namanya non-denominational kan gitu kan. Sekarang non-denominational pun itu menjadi denominasi. Ya kan, kan seperti itu. Nah, ini kayak baju itu ya, anti social club. Ya. Oke. Nah, ini jadi yang kita harus lihat ya. Jadi ini bukan soal wah, kalau ada banyak begini berarti ini salah, bukti gitu ya. Kalau Protestan itu salah. Sekali lagi Katolik pun denominasinya sedikit. Tapi kalau ada beda denominasi aja berarti kan bisa, apakah itu salah juga? Ya. Angka berapa yang angka yang benar gitu. Oh, kalau cuma 3 itu masih benar. 3 aja orang masih bisa tuntut. Kalau 3 berarti kan udah beda. Berarti salah juga. Mestinya 1. Ujung-ujungnya kembalinya ke 1 gitu kan. Ya. Benar-benar. Jadi kita nggak bisa tarik kesimpulan secara cepat bahwa kalau banyak itu nanti salah gitu kok ya. Kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang mereka percayai gitu ya. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih kok. Gini, tapi kan kalau kita itu kan kita melihat dari perspektif kita sebagai manusia ya. Kita sebagai manusia kita melihat bahwa ya quantity itu nggak berarti sebuah jalan salah, tapi ya mungkin hanya perbedaan dalam hal-hal yang non esensial. Tapi secara essentially sebenarnya mereka semua sama gitu. Mereka semua mengikut Tuhan dan mereka semua percaya Alkitab sebagai otoritas utama. Nah, ada juga yang enggak, misalnya seperti saksi Yehova. Iya betul. Ya, ini kita belak-belakan aja lah ya. Mereka tidak mengaku Yesus. Ya, kalau menurut Alkitab, bukan menurut saya ya, menurut Alkitab itu bukan Kristen gitu. Iya, betul. Mormon gitu ya kok ya. Ya, let's see ya. Pokoknya menurut Alkitab apa kan gitu. Ya, betul. Nah, cuma ada juga yang berpendapat seperti ini kok. Mereka mengambil perspektif dari perspektifnya Tuhan gitu. Mereka melihat bahwa sebenarnya yang Tuhan mau itu kan adalah gereja itu satu gitu ya. Enggak sebanyak sekarang, enggak bercabang seperti sekarang. Tuhan tuh maunya satu gitu. Mereka seringkali itu mengambil ayat itu dari Yohanes 17 ayat 23 gitu. Di mana aku baca sedikit dikatakan bahwa Yohanes 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu gitu. Nah, jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya Tuhan tuh maunya satu gitu ya, menyatu semuanya. Tapi kan kita lihat sekarang bercabang begini nih. Apakah artinya bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak suka gitu dengan perkembangan gereja saat ini? Gitu loh. Good question. Ini pertanyaan yang baik sekali. Soalnya seri tadi ya, dari yang sebelumnya, kalau udah segitu banyak, angka yang benar itu apa? Ya kalau 1 ya 1. Ya. Sekarang kayak gini, kalau gereja yang harus cuma ada 1, nggak ada denominasi tertentu, atau mungkin Katolik pun nggak bisa bilang mereka 1 juga. Mereka aja udah ada lebih dari 1, ya kan? Nah, sekarang kita harus lihat adalah kalau kita bicara harus 1. Nah, pertanyaannya adalah harus 1 apa nih? Di Alkitab bilangnya apa? Ya kan? Harus ada 1 denominasi kah? Ada nggak di Alkitab? Ya, mungkin nggak ada. Oke, tapi kita lihat ciri-cirinya ada nggak? Mungkin saat itu belum ada kata denominasi ya, tapi udah ada kata yang apa ya? Aliran yang berbeda kah? Atau apa? Tidak ada. Di Alkitab kan nggak ada tulis. Bahkan kalau kita lihat di Wahyu pun ada 7, Yesus address 7 gereja yang berbeda. Ya nggak? Masing-masing punya ciri-ciri yang berbeda gitu. Ada baiknya mereka apa, buruknya mereka apa kan gitu. Oke, meskipun memang tidak bicara secara spesifik secara praktik gereja gitu ya. Tapi kita tahu ada, paling tidak ada gereja yang berbeda. Ya. Dan bayangkan gereja yang di Roma sama gereja yang di Ethiopia misalnya, ya kan, di Afrika. Pasti ada perbedaan nggak? Pasti ada. Karena kulturnya aja ada beda. Ya. Orang-orangnya, praktik-praktik komunitas di masing-masing negara itu pasti beda juga. Betul. Jadi, kalau bilang terjadi banyak denominasi, tidak satu, itu aku bilang itu inevitable. Kalau gereja mau tersebar ya ke seluruh dunia, yes, idealnya kita maunya semuanya sih sama, uniform gitu kan. Dari
dari seragam semua kan, dari Ya, yang ya. pusatnya sampai yang pertama kan di Yerusalem kan, Ya, ya. dari Yerusalem sampai kita semuanya sama persis blok. Hmm. Tapi kalau mau menyebar ke seluruh dunia, inevitable pasti berbeda gitu. Hmm. Sudut pandang berbeda, budaya yang berbeda, ya di Asia, di Timur Tengah, di Barat, itu semua pasti udah berbeda sekali gitu kan. Ya. Dan kalau kita lihat di Efesus 4, itu kan di mana di situ diajarkan soal gereja, ya kan, kesatuan dalam tubuh Kristus, Hmm. itu tidak ada bilang harus kita bacain deh Oke. pasal, boleh ya dibacain ya, Boleh, boleh kok. biar nggak, ini menurut Alkitab ya, bukan menurut kita ya. Iya, iya. Efesus 4, kita baca dari ayat 3 Oke. dari TB ya. Berarti kan yang dan berusahalah memelihara kesatuan roh Hmm. oleh ikatan damai sejahtera ya. Satu tubuh, tadi udah bilang ya, satu roh, Ya. satu tubuh. Nah, satu roh, sekarang kita tanya, kita semua orang Kristen, Hmm. Roh Kudusnya sama nggak? Sama. Roh Kudusnya beda-beda? Sama. Sama. Ya Hmm. kan? Makanya tuh saya nggak setuju kalau ada orang bilang, wah ini ada roh apa, ini ada roh apa, ini ada roh nubuatan, ini ada roh apalah, ini ada roh kekayaan, ini ada roh apalah gitu. Itu sih saya nggak setuju ya, soalnya Ya, ya. kita semua rohnya sama, Roh Kudusnya sama ya kan. Itu satu roh. Terus ayat 4 bilang lanjut, satu tubuh, Hmm. ya satu roh. Oke, sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan. Pengharapan kita semua apa? Ya. Kristus. Ya. Ya enggak? Keselamatan dalam Kristus, yaitu Betul. pengharapannya sama. Satu tubuh berarti satu keluarga ya kan, satu Ya. tubuh. Oke, dan satu Tuhan. Sorry, oh ya, terus ada lagi, oh ya, satu Tuhan, satu iman, satu Hmm. baptisan. Ya, kalau Tuhan di sini kan bahasa Inggrisnya Lord ya, Ya. kurios. Berarti kan satu Tuhan ya, atau satu Lord lah, satu. Oke, terus satu Allah, satu Bapa Hmm. dari semua. Ya. Oke, Allah yang di atas semua dan oleh semua yang di dalam dan di dalam semua. Oke. Oke, ya. Terus kita tanya, gereja yang berbeda-beda denominasi ini, semuanya apakah satu roh? Roh Kudusnya sama? Ya. Apakah semuanya satu Tuhan? Semuanya menyembah Yahweh yang sama, Hmm. Yesus yang sama, ya kan, satu Tuhan, satu Allah yang sama. Satu baptisan. Baptisannya itu bukan cara baptis ya, Ya. tapi baptis atas nama siapa nih? Yesus atau atas nama Yusuf, misalnya gitu. Ya, ya, ya. Tapi kan atas nama Yesus, Ya. atau atas nama Victor gitu, kan enggak. Betul. Atau satu iman enggak? Satu iman berarti kan ya imannya mereka pada Kristus. Betul. Keselamatannya mereka pada Kristus enggak? Pada Hmm. Kristus. Semuanya ini satu, berarti ini yang menjadi pagar ya, boundary. Hmm. Pagar untuk kesatuan ini. Hmm. Di dalam kesatuan ini, Tuhan masih kasih ruang nggak untuk variasi? Atau apa ya namanya? Diversity itu apa ya? Ya, ya perbedaan lah ya, atau Ya, keberagaman. Keberagaman ya. Ya, kalau melihat dari ayat ini ada apa, ada bagian lah untuk adanya Ya. keberagaman. Oke, so selama ini masih semuanya satu, yes. Jadi kita semua masing-masing denominasi ini membedakan gereja lokal kita masing-masing. Tapi kita masih satu gereja nggak? Yes, kita masih satu tubuh Kristus. Itu yang kita harus ingat, kita harus bersatu ya, yaitu kamu mau dari gereja manapun, Katolik, Protestan pun, kita masih satu tubuh Kristus. Ya, selama pagernya ini jelas ya. betul. Bukan tiba-tiba di Protestan atau di Katolik ada tambahan Tuhan lain selain Yesus. Ya, ya. Ya kan? Nah, itu udah keluar daripada ayat Alkitab. Kesatuan yang ada di Alkitab. Ya, betul. Oke. Menjawab nggak ya? Menjawab kok. Berguna ya. Ya, jadi ya apa? Kita tuh nggak boleh apa ya? Nggak boleh terlalu berfokus tuh pada apa ya? Unit-unit gerejanya gitu ya. Tapi kita sebenarnya perlu tahu dulu sebenarnya apakah yang apa yang mendefinisikan sebuah gereja gitu.
Bahwa yang tadi Koro bilang bahwa yang mendefinisikan satu gereja adalah sebenarnya satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan. Which is kalau kita pakai itu sebagai tolak ukurnya sebenarnya ya semua denominasi yang tadi itu satu sebenarnya gitu ya. Yes. Ya jadi mungkin kita harus melihatnya dari sisi pandang yang lain gitu. Nah ini pertanyaan berikutnya nih kok. Tadi kan kita lihat bahwa beragam banget kan, beragam banget ada denominasinya. Dan tadi Koro juga sempat mention bahwa ada beberapa denominasi yang sebenarnya walaupun mereka menganggap atau mengklaim dirinya sebagai aliran kekristenan, tapi sebenarnya bukan gitu ya. Seperti contohnya Saksi Yehova, Mormon, ada juga apa Scientology lah atau apapun itulah ya. Nah, apa sih kok sebenarnya apa boundariesnya ataupun apa pagernya yang sebenarnya yang bisa kita pakai gitu untuk membedakan mana yang denominasi yang benar, masih yang bisa ditoleransi gitu ya, bukan toleransi ya, tapi masih dalam kaidah yang Alkitab tetapkan, mana yang sebenarnya udah melenceng gitu Pak. Ya. Seperti itu tadi semua ya, selama mereka masih satu iman, satu pengharapan ya kan, satu roh, dan mereka masih mengaku Yesus sebagai Kristus, bukan yang lain, ya masih sah-sah aja sih, nggak sesat. Yang bahaya itu adalah kita udah mulai kita pakai yang tidak ada di Alkitab untuk bilang itu sesat. Ya, jadi kita harus bedain antara perbedaan interpretasi yang of course terjadi karena berbeda interpretasi, terus jadi berbeda praktiknya juga dalam gereja. Ya kan, caranya sakramen. Sakramen kan the Lord's Supper ya. Kalau di Alkitab itu ada dibilangin caranya specifically seperti apa dan sebagainya. Bahkan kemungkinan semua dari kita kebanyakan udah berbeda sama caranya orang abad pertama, gereja abad pertama melakukan Lord's Supper. Ya, sakramen itu. Kita nggak ada yang melakukan cara seperti mereka itu lagi kan gitu. Yeah. Nah, kita gimana tahu? Apakah itu terus apakah yang satu pakai, kalau di kita kan pakai cangkir sama roti yang kecil bulat, atau harus pakai roti fisik, atau harus pakai anggur murni, bukan cuma jus tapi harus anggur yang benar-benar alkoholik gitu kan, anggur yang wine. Harus pakai wine atau apa, atau caranya harus di hari Minggu doang, atau di minggu pertama, atau di setiap minggu, atau di apalah gitu. Ya, bahkan kalau kita lihat tadi waktu kita diskusi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 itu tadi, mereka memecah-mecahkan roti dan sebagainya. Itu bicara soal mereka berkomunitas gitu kan. Betul. Dan itu dilakukan setiap hari. Bukan di dalam satu gedung, bukan dilakukan satu event atau satu misalnya pas festival tertentu gitu kan. Kan enggak. Iya. Nah, terus apakah yang kalau pakai caranya itu sesat? Caranya ini sesat. Nah, ini kita orang Kristen kita terlalu gampang untuk ngelabel sesat. Terus diri kita yang paling benar. Betul. Ya. Ya, ini yang kita harus hati-hati. Yes, kita boleh merasa denominasi aku ini yang paling, aku merasa paling nyaman di sini. Aku merasa ini paling paling alkitabiah secara ini. Ya, sekali lagi ya, itu preferensi pribadi atau interpretasi aku ini yang paling alkitabiah. Yang lain itu rasanya interpretasinya tidak benar. Aku bilangnya interpretasi ya, soalnya praktik itu munculnya dari interpretasi Alkitab. Betul. Ya kan? Diinterpretasikan seperti apa munculnya. Ya, dan ya itulah. Jadi yang kita harus lihat itu adalah kita harus selalu mendahulukan Alkitab sebelum teologia. Ini yang kesalahan yang kebanyakan orang waktu kita main label itu adalah mereka biasanya mendahulukan teologia sebelum Alkitab. Teologia aku lebih benar daripada teologia kamu. Karena pendeta aku bilang begini. Ya kan? Karena tradisi kita begini. Budaya di gereja kita begini. Udah selama 100 tahun begini. Sejarah kita ini paling kuat selama ini melakukannya caranya begini dan sesuai sejarah kita gitu. Nah, itu berarti udah mendahulukan teologia di
sebelum Alkitab. Tapi menurut Alkitab apa pertanyaannya itu, ya kan? Betul. Ya. Jadi yang kalau mau lihat denominasi itu jangan dilihat dari praktiknya atau kepercayaan Alkitabnya, bahkan ya kalau denominasi seperti tadi Calvinisme atau Pentakosta kan banyak kan Arminianism gitu kan. Terus itu yang diadu terus gitu kan, nggak ada habisnya gitu ngadunya. Sedih itu yang kayak apa ya, debat abadinya orang Protestan gitu. Yang saling nunjuk-nunjuk sana yang sesat, sana yang ini, sana yang apa gitu dan sebagainya. Ujung-ujungnya yang didahulukan teologianya gitu, bukan Alkitabnya. Betul. Kalau sama-sama lihat Alkitabnya kan sama. Tapi di Alkitab kita bisa interpretasinya berbeda. Itu yang menyebabkan ada teologi atau praktik gereja yang berbeda. Oke. Selama kita mau kembali ke Alkitabnya ya, kita masih satu kok sebetulnya. Ya. Nah, aku ada pikir satu hal nih kok. Mungkin aku akan membuat asumsi ya. Nah, tapi aku mau melihat pandangan Koro ini, akan asumsiku benar apa enggak ya. Aku mau buat asumsi bahwa sebenarnya kan ya, Tuhan itu kan mau supaya semua bangsa menjadi muridnya kan. Artinya Tuhan, kenapa? Karena Tuhan mau sebenarnya kan mau sebanyak mungkin orang diselamatkan gitu kan. Nah denominasi itu adalah salah satu sebenarnya juga satu hal yang bisa membantu gitu. Karena kita melihat bahwa secara statistik kan pertumbuhan Protestan kan tuh cepat sekali ya. Bahkan melebihi pertumbuhan daripada Kristen Katolik gitu. Nah, jadi mungkin nggak sih sebenarnya bahwa sebenarnya justru denominasi ini banyak denominasi itu malah ngebus gitu ya. Semakin banyak orang percaya sama Tuhan, semakin banyak orang diselamatkan sebenarnya. Gitu. Bahkan lebih ekstrim lagi ya, Victor. Aku bawa contoh ini lebih ekstrim lagi. Bahkan Tuhan bisa pakai bukan non yang tidak ada gereja atau denominasi. Untuk menyelamatkan. Misalnya contoh nih, satu negara, di mana di negara itu tidak boleh mendirikan gereja. Jadi gereja denominasi apapun tidak bisa buka. Jangankan yang dengan denominasi, nggak ada denominasi pun, pokoknya gereja apapun nggak boleh buka. Dan seseorang di negara itu mau menjadi Kristen atau mau menerima Kristus, bisa nggak Tuhan ini menjamah? Bisa kan? Bisa. Habis itu orang itu misalnya melalui mimpi kah, atau melalui penglihatan kah, atau melalui apakah gitu. Terus orang itu menjadi Kristen. Ya kan? Terus apakah di sana terus nggak ada gereja, nggak ada denominasi apapun? Ya. Mana? Ya. Bisa juga gitu ya. Tapi kalau terus dia memulai satu pergerakan nih, ada teman-temannya yang mau terima tanpa embel-embel ini denominasi apa. Mereka bahkan ini orang memulai pergerakan ini dia nggak tahu label-label denominasi. Dia cuma taunya dia punya akses ke Alkitab. Dia ngajak orang untuk terima, terus ngajak orang untuk Bible study bersama, terus pelan-pelan mereka komsel bawah tanah gitu. Ya kan di negara ini. Pasti kan banyak ya cerita-cerita seperti ini di negara mana saya nggak sebut lah. Ya itu kan banyak ya kan. Terus terjadi seperti itu tanpa label embel-embel denominasi. Oke, jadi Tuhan mau pakai cara manapun, mau pakai denominasi yang berbeda-beda untuk menjamah orang, untuk orang mau jadi terima Yesus bisa, mau pakai yang tanpa gereja pun, True, betul. Juga bisa juga. Gitu. Benar. Dan selama ada seseorang yang percaya sama Yesus, itu orang adalah, dan ada 2-3 orang berkumpul yang percaya sama Yesus, itu sudah menjadi tubuh Kristus. Itu sudah menjadi eklesia, the real church, gereja yang sejati. Eklesia itu bahasa Yunani untuk perkumpulan, ya kan? Artinya, itu yang dipakai untuk gereja. Itu gereja yang sejati. Bukan gereja karena dia resmi ada denominasi, karena dia ada gedungnya, karena dia ada apanya lah diakuin sama, misalnya di Indonesia kita diakuin sama Kemenak gitu kan, tentunya. Ini gereja bawah tanah. Ya, itu aja juga bisa.
Oh, oke. Ya, ya, very So, good. yes, so I think you are right, ya. And if you take it, diambil lebih jauh pun juga apapun Ya, juga bisa gitu. ya, Bahkan benar-benar. dari agama yang lain pun dia bisa dijamah dia juga gitu. Benar-benar. Ya, Iya enggak? sih. Ya, ya, ya. Istilah Tuhan bisa pakai apa aja lah ya, untuk Ya. istilahnya supaya kehendaknya itu bisa terjadi gitu ya, rencananya. Tapi oh iya, sebaliknya kalau misalnya let's say sekarang ini di dunia ini eh, kejadiannya tuh berubah gitu ya. Ini bukan ngajarin parallel universe ya atau multiverse ya. Ini cuma let's say sekarang kita cuma ada satu denominasi, nggak ada Oke. denominasi yang berbeda-beda. Apakah terus Tuhan nggak berkuasa untuk menjamah orang yang berbeda-beda? Ya, nggak juga sih ya. Masih bisa, Mhm. ya kan? So bukan karena denominasinya, tapi apapun itu kondisinya, satu denominasi, ratusan ribu denominasi, Tuhan bisa pakai cara apapun untuk Ya, very good. menjangkau, ya kan? Ya, ya, true. Setuju, setuju kok. Oke, kita langsung masuk kok pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan yang mungkin lebih ke arah personal ya. Setelah tadi kita mempelajari mulai sejarah gereja, denominasi, membedakan mana yang benar mana yang salah dan segala macam. Terakhir adalah gimana nih kok misalkan ada pendengar kita adalah orang-orang yang mungkin baru terima Tuhan gitu ya, atau enggak dia masih bingung gereja mana sih yang sebenarnya tepat buat saya. Saya bingung nih gereja kok banyak banget, ada karismatik, Pentakosta, ada Injili, ada Iya. Lutheran, banyak banget lah. Terus saya pilih yang mana gitu? Apakah saya pilih cuma pilih yang lagunya saya suka gitu, pilih yang pendetanya message-nya saya suka, atau ada em, poin-poin khusus yang perlu saya perhatikan gitu, Bang? Iya. Pasti saya nggak mau munafik ya, karena saya sendiri pun juga waktu cari gereja pun alasan saya pertama itu bukan karena ini yang syarat biblika paling benar gitu kan atau apa. Saya juga nggak, bukan karena itu juga. Ya, karena seorang pemimpin yang saya kagumin ada di gereja saya yaitu gembala gembala sidang gereja Hmm. saya. Yang itu yang saya ini makanya saya memutuskan memutuskan untuk tertanam di gereja yang sekarang saya ini. Oke. Ya, jadi sah-sah aja kalau misalnya kita punya preferensi ya. Hmm. Toh kita punya luxury of denominasi yang berbeda-beda. Jadi kita bisa memilih. Iya, iya. Bukannya kita nggak ada pilihan. Tapi kalau misalnya ini konteksnya berbeda ya. Kalau misalnya konteksnya tadi orang ini ada di negara yang tidak boleh ada gereja. Gereja itu harus bawah tanah. Hmm. Ya, dia nggak punya banyak pilihan. Selama dia menemukan komunitas yang baik, ada pengajaran Alkitabnya, I Hmm. think that's more than enough gitu kan. Ya, ya, ya. Itu udah baik ya. Selama pengajarannya juga dilihat di Alkitabnya sesuai nggak sama ajaran yang di Alkitab. Hmm. Dan, dan mungkin kalau untuk konteksnya kita yang di Indonesia yang kita bisa menikmati kebebasan untuk beragama dan beribadah, ya kan, memilih gereja yang macam-macam. Saya nggak tahu di Indonesia ada berapa macam sinode, ya kan, tapi banyak juga rasanya kita bisa milih, ya kan. Saya rasa ya selain itu tadi komunitas sama ada pengajaran Alkitab yang baik, Hmm. ya. Itu selain itu juga of course ada preferensi kita, misalnya mungkin saya suka sama lagu-lagunya, saya suka sama ambience-nya, saya Hmm. suka sama uh, teknologi di gereja saya gitu kan, lebih lebih melek teknologi daripada yang ketinggalan atau Hmm. apapun itulah, atau mungkin ada yang saya lebih suka yang lebih teratur, lebih ada liturginya Ya, ya, gitu ya, misalnya, ya. apa itu kan preferensi ya. Hmm. Tapi yang saya rasa satu faktor mungkin yang saya bisa kasih sebagai tip untuk bantu banget itu secepat mungkin kita boleh coba-coba macam-macam gereja. Secepat mungkin carilah seseorang mentor yang seseorang yang kita bisa kagumin, yang bisa mementor kita untuk membantu kita dalam pertumbuhan rohani kita. Hmm. Ya, ya, ya. Kalau kita bisa aja berada di gereja yang paling keren, paling yang kita sukain, tapi tidak ada sosok orang yang bisa membimbing kita, Hmm. ya pertumbuhan kita bisa jadi stagnan atau malah liar kan gitu, atau ngaco gitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau ada mentor yang bisa membimbing, nah makanya di sini penting ada komunitas itu ya, komunitas kecil
di mana kita bisa kenalan lebih dalam sama jemaat yang lain, ya kan? Kalau gerejanya terlalu besar, tidak ada komunitas kecil, kan susah ya untuk kita membangun hubungan yang dekat dengan siapapun untuk kenalan gitu. Ya. Betul. So itu sih, carilah secepat mungkin ya, carilah seorang mentor yang bisa mementor. Iya. Cari orang mentor tuh susah gampang. Iya. Saya dapat seorang mentor di Kanada, waktu itu saya di luar negeri. Terus itu yang menyebabkan saya untuk pindah ke gerejanya dia. Saya sebelumnya ada di gereja lain, terus saya pindah di gerejanya dia. Ya, dan di gereja saya sekarang ini, saya juga karena sebelum saya pindah ke gereja yang sekarang ini, saya juga lihat ini sosok pemimpin yang saya bisa ikuti, saya bisa belajar gitu kan. Makanya saya pindah juga. Ya. Berarti istilahnya selain daripada pastinya pengajarannya benar, adanya komunitas yang baik, itu adalah kuncinya adalah juga lah ya discipleship ya, pemuritan ya. Dimana ya kan istilahnya kita kan pada ujung-ujungnya adalah kita kan semakin serupa dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan kan. Nah itu susah banget kalau kita sebagai istilah baby Christian, kita bayangin seorang baby nggak mungkin bisa tumbuh besar sendirian gitu, pasti butuh orang tua yang merawat gitu kan. Tapi seringkali kan apalagi kalau zaman sekarang kan baik banget gereja-gereja besar ya, kita mungkin nggak bisa dapat akses ke pendetanya. Oleh itu penting banget kita punya orang yang ada di sekitar kita yang dekat dengan kita, yang bisa bimbing kita sih. Bener banget sih, setuju banget yang Koray sampaikan. Ya. Ini contoh saya misalnya ada, saya ke gereja saya karena di sini musiknya keren, ya PW-nya, praise and worship-nya keren banget atau apa. Tapi waktu saya mengalami kesusahan dalam hidup atau musim yang sulit, ada nggak seorang kakak rohani? Nah, jadi saya bolehlah kita cari-cari preferensi itu, tapi secepat mungkin cari seseorang yang bisa kita kagumin, ya kan? Orang yang kehidupannya benar sesuai Alkitab, ya bukan cuma ajarannya aja benar, tapi dia juga menghidupi gitu. Ya. Dan kita bisa dan dia juga bisa diakses ya. Jangan bilang misalnya, wah pendeta saya, tapi pendetanya ternyata itu yang pendeta kayak pendeta superstar gitu kan, yang nggak ada orang yang bisa menyentuh dia gitu, cuma orang segelintir orang yang bisa punya akses. Ya jangan seperti itu juga. Ya, cari orang yang mungkin dekat lah gitu. Ya, true, benar-benar. Oke kok, sudah setengah jam lebih kita udah ngobrol banyak hal, dan aku percaya bahwa hari ini kita belajar banyak banget, belajar mengenai mulai dari sejarah sampai belajar mengenai denominasi, dan tapi I believe kalau kita semua orang Kristen tahu mengenai hal ini, kita tuh jadi tahu gitu esensi sebenarnya menjadi pengikut Kristus itu apa gitu. Nah, esensi sebenarnya dari gereja itu apa gitu. Dan dengan kita mengerti hal ini tuh kita jadi nggak berasa superior. Terus juga jadi kita nggak berasa mengompok-ngompokkan, saya dari golongan ini, itu dari golongan B, golongan mana yang lebih baik. Kita nggak lagi fokus pada hal itu gitu. Kita berfokus pada sebenarnya hal-hal yang esensial gitu. Dan tadi Koray juga ada bagian banyak hal banget yang menarik, dan juga buat aku sendiri juga banyak hal baru yang aku pelajarin gitu ya. Nah, sama-sama. Terakhir nih kok, ada yang Koray mau tambahin nggak kira-kira yang tadi mungkin aku belum sempat tanyain yang sebenarnya Koray mau sampaikan gitu terkait dengan hal ini? Ada nggak ya tentang istilahnya tentang sejarah atau tentang perbedaan denominasi ya? Kita tariknya banyak jauh tuh, dari sejarah dulu ke denominasi sampai kepada gereja gitu. Apa ya? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Yang nggak kepikiran sekarang ya. Oke. Kita ada tambahan. Aku nggak ada sih kok. Mungkin nanti kalau aku ada tambahan, nanti aku bikin episode lagi. Udah Korea lagi. Ya. Oke, kalau nggak ada, thank you banget sekali lagi buat Korea yang sedang membantuin kita di 2 episode ini. Udah sharing banyak hal, udah investasi waktu buat kita semua. Thank you so much. Dan semoga nggak kapok-kapok kalau Victor sudah mengundang juga. It's a privilege and honor. Iya. Dan semoga kalau kita undang lagi di waktu-waktu mendatang nggak kapok ya kok ya. Nah, boleh. Kita nanti dulu. Iya, nanti kita akan coba kumpulin pertanyaan yang susah-susah gitu ya, supaya nanti kalau datang kita tanyakan hal-hal yang lebih susah lagi. Jangan arahnya ke saya ya.
cari jawabannya itu harus ke Alkitab dong, Oh ya ya kan? benar-benar ya. Bagaimana supaya kita semua mencari sendiri ya? Saya juga nggak punya semua jawaban. Ini disclaimer ya sekalian. Ini kalau mau ditambahkan, Ya. selama 2 minggu ini kita bahas, bukan berarti saya punya semua jawaban Tuh, dan jawaban saya yang paling benar. Saya juga posisi terus belajar. benar. Ada posisi-posisi di mana saya juga posisi di tengah-tengah. Saya melihat, ya kan, saya mempelajari perkembangan juga sambil mempelajari interpretasi yang berbeda-beda. Ya kadang ada baiknya juga kita merasa, oh interpretasi ini udah paling baik. Ternyata waktu kita lebih mempelajari lebih luas lagi, oh ada pandangan yang lain, ada interpretasi yang lain. Ternyata ada yang lebih tepat yang kita merasa. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini dan selama 2 minggu ini pun 5 tahun kemudian mungkin saya juga mau, kalau bisa koreksi, Victor itu bisa dikoreksi nggak ya? Saya udah berubah pandangan. Bisa jadi seperti itu ya. Iya, iya, iya. Atau ini lebih tepat atau lebih tajam seperti ini gitu ya. Lebih Ya, ya, ya. refine seperti ini ya. So ini proses kita semua sama-sama berproses terus ya untuk belajar juga. Ya, ya. Setuju sih kok. Makanya salah satu moto di podcast kita juga adalah bukan untuk supaya kita semua berpikir sama, tapi kita sama-sama berpikir gitu. Jadi kita nggak mau Ya, istilah mendoktrinasi ya, tapi ya kita mau ini sebagai trigger sebenarnya. Trigger buat teman-teman akhirnya jadi lebih semangat baca Alkitab, lebih apa ya. ya, menarik lagi, lebih lebih pengen tahu lagi kekesanan lebih jauh sehingga ya teman-teman bisa menemukan Tuhan sendiri ya, bukannya dari kata orang gitu. Dan saya lebih suka mungkin kalau tadi mereka diajak berpikir, jadi mereka diajak untuk berpikir kritis ya kan, kayak Ya, critical thinking. Jangan terima apa aja yang saya atau Victor udah sampaikan selama 2 minggu ini, terus jangan diterima mentah-mentah aja, tapi pelajarin di Alkitab betul. benar nggak katanya seperti itu. Hmm. Diuji ya kan, setiap ajaran itu diuji. Ya, Jangan terima jadi aja langsung gitu, jangan males juga gitu. Harus rajin-rajin untuk kritikal ya. benar-benar. Oke. Oke, oke. Nah, kalau teman-teman setelah membaca-baca Alkitab dengan kritikal ada pertanyaan-pertanyaan lain ataupun topik-topik yang mau dibahas di podcast ini, silakan bisa langsung aja direct message aku di Instagram di @prisaiman.id ataupun juga ada juga di pribadi juga boleh di @victorditya. So, sekian dulu buat episode kali ini. Kita akan ketemu minggu depan dengan topik-topik yang akan menarik. So, thank you semuanya. Thank you for listening. See you and God bless. God bless. Thank you.